Nah, udah record berarti. Oke. Langsung dimulai ya. Iya, Bu. Nah, perhatikan gambar berikut, ini gambar apa? Ini kan ada benda A, benda B dihubungkan dengan katrol. Nah, kalau kita baca ilustrasinya. Halo guys. Halo. Halo guys. Bu, Ya. kamar mandi, Bu. Iya. Kamar mandi. Nggak balik, Bu. Nggak balik. Terus online izin nang jeding sisan. Ya. Dua buah benda A dan B masing-masing masanya MA MB ya. Ini MA masanya, ini MB dengan tali ringan dan tidak elastis. Jadi di sini talinya dianggap ringan dan tidak elastis. Jadi kita tidak pakai hukum Hooke dalam menganalisisnya nanti ya. Ya kan? Ya, talinya ya nanti ada tegangan tali aja, nggak ada istilah konstanta elastisnya, nggak pakai ya. Kemudian benda A ditempatkan pada suatu permukaan bidang miring licin. Nah, ini bidang miringnya licin nih. Gak ada gesek. Iya, ini licin ya. Ya. Tulisin licin. Nah, kemudian kemiringan dari bidang miringnya itu 30 derajat terhadap horizontal. Diketahui ketika T0, nah biasanya yang diketahui ini yang salah sih yang di-highlight. Bentar, bukan ini yang di-highlight. Bisa dihapus nggak ya? Biasanya yang diketahui itu yang kita analisis duluan saat T0. Ya, ini diketahui ini dia dalam keadaan diam, kemudian saat T1 detik dia ini naik benda A naik, otomatis benda B-nya bagaimana? Turun. Nah, berarti ini akan ada percepatan yang arahnya kemana? Ke bawah, ke bawah, atas, terus itunya ke bawah. Iya, yang ini yang ke bawah, gitu kan? Ya. Nah, kayak gini ya. Kelihatan Ya, ya tulisan saya ya? Ya nggak apa jelek ya? Kelihatan Bu, kelihatan aman. Iya. Soalnya nggak pakai tablet, nggak punya tablet nih. Iya, Bu. Nah, kemudian ini perlu digarisbawahi juga. Saat H sama dengan 1 meter terhadap fungsi awalnya, maka rasio massa MA dan MB adalah, nah ini kita nggak bisa pakai cara cepat. Soalnya apa? Yang ditanyakan adalah perbandingan MA dan MB. Kalau pada gerak yang seperti ini, semacam ini, gerak ini kan termasuk dalam kasus dinamika ya, karena kita tidak boleh mengabaikan gaya-gayanya kan. Iya. Nah, maka kita nggak bisa pakai cara cepat A sama dengan sigma F per sigma M gitu, nggak boleh. Karena sigma M-nya kan otomatis tahu kalau kita pakai cara cepat itu. Sedangkan di sini kita nggak tahu berapa massa A dan berapa massa B, sehingga ya kita harus pakai cara biasa. Nah, ini dari informasi yang diketahui H sama dengan 1 meter. Kira-kira dari informasi H sama dengan 1 meter kita dapat informasi apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Bisa dapat ininya apa, panjangnya bidang miring nggak sih, Bu? Oke, ini pada H sama dengan 1 meter, ini setelah T1 detik ini kita dapat kemiringan ya. Kalau kita gambar di sini aja kelihatan kan kalau gambar di sini. Iya. Nah, ini kemiringannya 30. Ya. Ini ketinggiannya H. Berarti kita bisa dapat S kan? Gimana cara dapetin S? Pakai sindemi, Bu. Iya, dimana S sama dengan H per sin. Iya. Berarti ketika T sama dengan, maaf maksudnya T ya ini ya. Iya, Bu. Ketika T sama dengan 1 detik, itu jarak yang ditempuh adalah sebesar 1/2 ya. Sini 30 setengah. Jadi berapa? Dua. Ya, 2 gitu ya. Kalau itu 1 meter berarti ini 2 meter ya. Nah, kita punya S. Kita punya jarak, kita punya waktu. Dari sini kita bisa dapat apa, ayo? Kita ada jarak, ada waktu, bisa dapat Kecepatan. Kita bisa dapat percepatan ya. Nah, berarti ini kita bisa dapat percepatan dengan rumus apa? G? Sigma F. Enggak, jangan pakai sigma F dulu. Bukan pakai sigma F. Kita
mencari A-nya dulu. A-nya selain kita pakai gaya-gayanya, karena gaya-gayanya kan kita juga nggak tahu. Ya, kan masa-masanya juga nggak tahu kan. Jadi kita yang diketahui ini kan saat T1 detik hanya 1 meter. Nah, jadi kita dapetin Titik apa? kuadrat. Gimana nyari A-nya? Gimana cara nyari A-nya ini? Titik kuadrat tahu. Titik kuadrat. Ya apa caranya? Pakai Oh, nggak G. jadi. Dia dari keadaan diam. Eh, Dia dari keadaan nol. diam. P0 kuadrat itu, Bu. Iya, kita pakai GL, B, B. BB, ini GBB. apa rumusnya? P kuadrat. S sama dengan apa? Setengah Titik A T A. kuadrat. kuadrat. Kita kan punya posisi setelah T kan? Iya. Ya. Jadi kita bisa dapat percepatan. Ya, Iya, Bu. ya berarti S-nya tadi ketemu berapa? 2 ya? 2. Ya. 2 sama dengan setengah dikali A-nya A. ditanyakan kali 1 kuadrat. Kuadrat. Ya, berarti A-nya ketemu berapa? 4. Hanya 1. 4 meter per sekon. Meter per sekon. Oke. Nah, setelah kita dapat A, baru kita dapat sigma F nanti ya. Oh iya, Bu. Nah, ini kita analisis apa? Benda A-nya dulu ya. Iya. Benda A bergerak apa? Ini. Ke atas. Iya, bergerak translasi ya. Translasi, Bu. Kalau kita sudah dapat percepatan, baru kita analisis gerak yang Ke bawah. yang kita pedulikan gaya-gayanya. Kalau tadi kan kita anggaplah kita kan nggak tahu gaya-gayanya. Nah, dapat percepatan kan kita bisa pakai GLBB, ya kan? Nah, sekarang kita sudah dapat percepatan, maka kita bisa menganalisis meninjau gaya-gayanya. Karena ini kan kasusnya dinamika. Gerak ini kita meninjau gaya-gayanya juga. Kita tidak hanya melihat geraknya, tapi juga meninjau gaya-gayanya ya. Ya kan? Nah, kalau sudah dapat percepatan, baru kita bisa pakai sigma F MA. Kalau tadi kan A-nya nggak tahu, jumlah gaya nggak tahu gitu ya. Nah, sekarang kita masih bisa pakai sigma F MA. Kalau A-nya udah dapat. Berarti ini MA dikali A ya. Iya. Ya kan? Nah, percepatan naik dengan percepatan turun itu sama atau beda? Beda. Sama lah, ini kan satu sistem. Oh, sama. Nah, Ya. Kemudian untuk katrol ini kira-kira dia muter atau tidak? Enggak. Alasannya? Enggak diketahui. Masanya diabaikan. Katrol masanya diabaikan. Iya. Oke, kita kembali ke sini lagi, kita tulis lagi. Sigma F, ayo jumlah gayanya apa saja ini? Ada gaya gesek. Gaya gesek Yang nggak di bidang diabaikan. ada gaya gesek tah? Nggak ada diabaikan. Ada gaya berat ya? Gaya Ada. berat di bawah ya? WA. Ya toh? Gaya normal. Uraikan. Ya, ada gaya normal. Bentar ini kita uraikan dulu. Ini adalah Oh, mesin yang itu. Mesin ya, kan katanya kan di sini. Mesin, Bu. Ya. Yang Ini adalah WA. Oh, ya. iya. Nah, baru kayak normalnya, jelek ya gambarnya ya. Enggak apa-apa, Bu. Bagus kok, Bu. Iya. Tapi jangan dibantu, Bu. Nah, berarti ini gimana? Terus ada gaya apa lagi di A? Selain ada gaya asin, ada juga gaya tegang tali. Tegang tali. Ya, di sini ya, ada gaya tegang. Tegang tali. Ini tak kebawain dulu ya. Terus aja. Jelas nggak gambarnya ini? Jelas. Nah, jadi jumlah gayanya ada berapa pada arah yang sejajar dengan A? Yang sejajar sama A ada. Dua, ya. Karena A-nya ke atas, maka tegangan talinya positif atau negatif? Positif. W asinnya Negatif. T-nya positif, W asinnya negatif. Ada gaya gesek? Nggak ada. Ini licin ya. Nih, bidang miring licin. Iya. Ya, kita tulis ya sekarang ya. Berarti T ya. Min
WA Min W asin ya, ayo didikte sama dengan MA dikali 4. Ya, Ya, T-nya kita nggak tahu ya. belum. Ya, WA-nya MA dikali G kali sin 30 setengah. Ya, Iya. 4 MA. Ya, berarti T dikurangi 10 bagi 2, 5 MA ya. Iya, Ya, Bu. Sama dengan 4 MA. Jadi tegangan T-nya tali 9 MA. T-nya 9 MA. pindah. Gitu ya, bisa ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Ini masih benda A-nya. Benda A. Sekarang benda B-nya ya. Benda B. G. Gimana kalau analisis benda B? Kalau benda B kan Analisis benda B. karena dia cuma punya gaya berat doang, Kak, gitu, Bu. Nah, kalau gaya berat doang berarti talinya putus. Oh, tandanya punya tegangan tali juga maksud saya. Iya. Gambar dulu lah. Ya, gambar dulu lah. Ini WB. Ya. Ya kan? Iya, Bu. Ke atas. Tegangan Dengan tali. tali. Ya, dengan talinya kan ke atas kalau kita meninjau benda ya. Iya. Kalau kita meninjau katrolnya, tegangan tali ke bawah. Ya, tapi kalau kita meninjau bendanya, tegangan tali ke atas. Ya toh? Iya, Bu. Itu kan gambar tegangan tali ya. Heeh. Nah, percepatannya ke Ke bawah. berarti sigma F sama dengan T P minus. dikali A. Ya, Iya. Ya. iya. Berarti gimana ini? WB-nya positif. WB-nya WB, WB-nya ya positif. Ya. Min T Min T sama dengan M MB kali A. dikali A. Nah, WB-nya berapa? WB-nya MB MB kali Kali G. Itu aja ya. ya. Kurangi T MB dikali 4. A-nya kan 4 tadi. Iya, Bu. Iya, berarti T sama dengan berapa yo? 6 MB, 6 MB, 6 MB. Nah, dari sini. Nah, ketika katrol, masa katrol kan diabaikan. Iya. Katrol otomatis tidak berputar. Kalau katrol tidak berputar, maka yang terjadi adalah apa? Apa yang terjadi? Nggak tahu, Bu. Kalau katrol tidak berputar, apa yang terjadi? Oh, masa lupa sih, udah sering kali. Aduh, lele tulisannya. Nanti Lupa, saya Bu. share ya, PDF-nya ya. Nanti cara-caranya saya share nanti. Iya, Bu. Gimana ini? Translasi, Bu. Translasi. Kalau ya cuma translasi aja, katrol tidak berputar, akibatnya tegangan tali yang di benda A itu sama dengan tegangan tali yang di benda B. Ya, kecuali kalau katrolnya muter. Jadi di situ T sama dengan T gitu ya. Iya. Ya kan? Iya, Bu. Jadi tegangan tali yang ini yang ke benda A itu sama dengan benda yang B. Paham? Paham. Nah, tegangan tali yang ini rumusnya apa? 9 MA. Iya. Ya, yang ini ya 9 MA. Ya toh? G. Yang ini 6 MB. 6 MB. Yang ditanyakan adalah Perbandingannya rasio MA perbandingan MB. MA dan MB. Per Bisa kan? MB. Iya, berarti berapa MA banding MB? 3:2. Iya, itu namanya. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Saya nggak ikut TO kemarin, Bu. Itu kok 3:2, Bu? Hah? Itu kok 2/3 jawabannya? Oh, 2/3 ya? 2/3, Bu. Salah ya, salah. Soalnya yang ditanyain ininya dulu, Bu. Salah lagi. Heeh. Salah ya aku ya. Kebalik, Bener ini. kebalik, Bu. Kebalik, Bu. Kebalik ya. Yang jawabannya kebalik paling, Bu. Iya. MA banding MB itu sama dengan 3/2. 6/9. 2/3. Iya, benar jawabannya kok. Ya, benar ya? Ya. Iya, tadi salah. Salah ininya. Oke, gimana ini? Tuh, susah, Bu. Iya, Bu. Ada yang Apa namanya? Sebentar, Bu. Saya mau tanya. Hmm? Ini kan yang dia ditanya MAMB. Iya, Bu. Iya. Kalau kita lihat dari pembahasan tuh MAMB-nya ketemunya tuh 3/2. Ini ada jawaban 3/2, Bu. Oh, enggak. Jawabannya 2/3 ini. Tadi saya salah. Enggak, soalnya bukan gitu, Bu. Itu kan 9 MA, 6 MB. Kalau
Kalau di MA-nya kan tandanya 9. Oh enggak. Iya, MA-nya kan 9, Bu. Iya. Bu, di buku fisika ada, Bu. Jawabannya 2/3 kok 3/2 sih. Di Explore ada soalnya, Bu, 3/2. Sudah bener itu, Bu. Hah? Di Explore ada jawabannya, Bu. 2/3 apa 3/2? 3/2 di Explore, Bu. 2/3, Bu. Harusnya 2/3 lah. Udah enggak itu Nggak kan bagus. itu gimana, Bu? Kok misalnya Nggak kok bagus. jadi 2/3 tuh? Ya kan memang dari perhitungan kita tuh. Dikali silang tak, Bu? Ya, Bu, ya. Tapi kan itu Sembilan MA-nya MA. 9. Sama dengan 6 MB. Iya. Maka MA per MB 9-nya kan pindah ruas ke Oh ya bawah. pindah ke atas ya, Bu ya? Jadi MA-nya itu lebih kecil, Oh iya. MB-nya lebih gede, makanya dia turun ininya ke atas. Oh iya. Lah kalau misalnya ini lebih besar, mungkin nggak ini naik? Enggak. Ya bisa aja sih, cuma ya sepertinya yang mungkin itu B-nya yang lebih besar. Ya, ya, oke ya. Iya, Bu. Soalnya ini bidang miring ya. Ya, oke? Iya, Bu. Fix nggak? Aman, Bu, aman. Aman. Jadi ya 2/3 ya. Ya. Oke. Oke. Paham, Bu, paham. Saya print screen dulu. Tutus mulai aktif ya, Bu. Iya. Tutus ada nama rajin. Tutus lo nggak ada videonya. Semuanya nggak ada videonya, Bu. Ya nggak ada kameranya. Gak usah on cam, Bu, bangun tidur, Bu. Ini ada loh, Bu. Tutus lo cuma ada tulisannya doang gitu. Oh, jaringannya ya. Yang penting kita ikut, Bu. Belum mandi, Bu. Ya, Semuanya nggak ada videonya, Bu. Iya. Tuh, itu ada loh, Bu. Berikutnya, seorang pemain basket, salah ketik ini. Seorang pemain basket ya, dengan tinggi 2,05 meter, melempar bola ring di depannya, memiliki tinggi 3,05 dari jarak 11 meter, seperti pada gambar. Sangat ekspresif sekali ya, Bu ya. Ya, di sini diketahui cuma awal bola dilempar pemain adalah 11 meter per detik dan membentuk sudut 45 derajat terhadap horizontal. Maka waktu tempuh yang ditanyakan ini adalah waktu tempuh T nih. Ini pakai parabola tak, Bu? Iyalah. Tapi yang ditanyakan cuma waktu nih. Kalau kalian ditanyakan waktu, kalian bisa analisis Y-nya. Y-nya kan ada. Ya. Y-nya kan bisa. Ya. Bisa, Bu. Atau kita analisis X-nya. Itu juga bisa. Kan X-nya juga ada. Oh iya. Ya. Ada, X ada. Nah, tapi yang paling gampang kita analisis X apa Y ya kira-kira? X. X, Bu, X. Nah, soalnya X-nya cuma GLB. Ya. Ya, rumusnya kan lebih pendek ya. Lebih simpel. Nah, gerak parabola itu kan gerak 2 dimensi. Jadi waktu bola ini untuk bergerak horizontal, untuk pindah 11 meter, itu sama dengan waktu yang ia butuhkan untuk berpindah setinggi 1 meter ya. 3,05 dikurangi 2,05 berapa? 1 kan? Iya, Bu. Ya, jadi waktu untuk dia berpindah dalam ketinggian 1 meter dengan berpindah horizontal 11 meter itu waktunya sama. Ya kan? Karena dia kan satu benda. Jadi waktu dia untuk pindah horizontal sama dengan waktu dia untuk berpindah vertikal. Kan kita analisnya masing-masing komponen kan. Tapi T itu adalah besaran skalar. Jadi dia nggak ada istilah TX, TY itu nggak ada. Jadi waktu untuk X itu sama dengan waktu untuk Y. T adalah besaran Skalar. Jadi kita cuma analisis X-nya aja. Ya, atau Y-nya aja. Analisis. Ya, bentar. Kita analisis X saja atau Y saja. Gitu ya. Salah satu aja. Ya kan? Nah, kita pakai X aja ya. Iya, Bu. Ya. Analisis X aja. Apa rumusnya X? X sama dengan Vx dikali T. Ya enggak? X-nya apa? X-nya 11 sama dengan apa? P0 cos 45 dikali T. Ya enggak?
Iya. 11 sama dengan V0-nya berapa? Penolnya Iya. Ini kan? Iya, kecepatan ya Bu, 11. 11. V0-nya 11, cos 45-nya adalah Setengah akar 2. akar Akar 2. 2. T-nya Dikali 1. ya, coret, coret. Jadi T sama dengan 2-nya pindah ke atas, akar 2-nya ke bawah. Ya enggak? Iya. Nah, ayo kita rasionalkan ini ya. Kan 2 bagi akar 2 kan kita rasional katanya di matematika ya. T-nya akar 2. Kita akalikan dengan Akar akar 2. 2 per akar 2. Berapa? Akar Akar 2. Akar 2 per Akar 2 per Akar 2 2. itu berapa? Akar 2 itu 1,4. 1,4. Kalau akar 3? 1,2. 1,2. Akar 3 kok tambah kecil. Akar 3 itu 1,7. 1,73. Kalau akar 2 itu 1,4 ya. Iya. Ya Bu. Fix ya ini ya. Boleh X Fix. aja atau ya saja. Kalau ditanya waktu gitu, variabel-variabelnya semuanya ada ya, tinggal kita pakai GLB aja. Iya Bu. Fix ya ini ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini nih agak panjang ini ya, karena ini menggunakan analisis Tor. vektor. Nah, gimana ini gambarnya ini? Tuh ada tegangan tali ya. Iya. Nih, kita gambar tegangan talinya di sini. Ini tegangan tali ya. Ya, anggaplah ini berimpit ya. Gambarnya agak nggak bisa kenceng nih. Aman Bu, aman, santai. Perlu device yang bagus ini. Tahun depan disediain Mac Bu. Amin. Iya. Kemudian di sini ada berat. Ya. Iya. Nah, ini kan dia berputar horizontal. Jadi muternya gini. Oh iya. Muternya horizontal ya ini ya. Jadi si benda ini muternya secara horizontal. Jadi benda ini muternya horizontal gitu. Nah, masih ingat nggak kalau gerak melingkar itu apa yang menyebabkan lintasannya melingkar seperti ini? Ayo, apa? Sudut. Hah? Sudutnya mungkin. Geraknya. Ya, ayo apa yang membuat lintasan melingkar kok nggak lurus saja? Adanya apa ya? Kayak gravitasi. Oh, kayak gravitasi. Kayak gravitasi lah kayak berat ini, bukan kayak gravitasi. Radian Bu. Hah? Adanya radian. Kayak sentripetal Bu kata Jehan. Apa? Oh iya, katanya Jihan gaya sentripetal Bu. Kata Jehan gaya sentripetal. Iya, Bu. kata siapa itu gaya sentripetal? Jehan Bu Jehan. Ya, Jehan. Ya, gaya sentripetal ya. Jadi di sini ada gaya sentripetal. Kita gambar aja di sini. Ini kita uraikan ke sumbu X ya. Bisa kan uraikan kayak gini? Ini adalah TX ya. Iya. Dan ini adalah Yeay. Jadi TX itu sebenarnya adalah gaya Petal. sentripetal, yaitu gaya yang membuat lintasannya berupa lingkaran. Itu ya, paham? Nah, dan kemudian untuk yang ini adalah apa? Yang mana Bu? Bu Y, ini loh. Oh, nggak kelihatan ya, saya pakai kursornya. Nah, ini. Yang ini TY dengan W ini kira-kira dia ada percepatan nggak pada arah vertikal? Nggak ada. Nggak ada, berarti pada arah vertikal kita menggunakan analisis hukum Newton yang pertama. Y90. Ya, Iya. kalau pada sumbu X kita pakai gaya sentripetal. Apa rumusnya gaya sentripetal? F. Kali AE. Gitu ya. Iya. Nah, jadi cuma dua konsep ini yang kita pakai dalam menyelesaikan soal ini. Ya, pada arah sumbu X ada percepatan. Percepatan itu yang membuat arahnya melingkar. Melingkar itu artinya vektor kecepatannya nilainya tetap, tapi arahnya kan berubah-ubah ini. Ya. Arahnya kan selalu menyinggung lingkaran kan?
Iya. Ya. Nah, makanya ada percepatan sentripetal. Kita pakai M kali AS. Ya, kalau yang horizontal. Karena yang horizontal ini dia Melingkar. ada percepatan sentripetal. Ya, percepatan sentripetal itu karena lintasannya berbentuk lingkaran. Selalu seperti itu. Selalu kalau ada gerak melingkar, mesti gawe iki. Gerak melingkar loh ya, duduk gerak rotasi loh ya. Gerak melingkar sama gerak rotasi sama atau beda? Beda. Iya. Ya, memang sama-sama lingkarannya, tapi beda ya kalau gerak Beda melingkar arah. itu partikel ya. Kalau gerak rotasi itu ya bisa partikel bisa enggak gitu. Untuk yang sumbu Y, ini dia dalam keadaan statis. Dia tidak ada percepatan pada sumbu Sumbu Y. sehingga apa? Sehingga Sigma F sama dengan 0. sigma F sama dengan. Nah, oke. Kita analisis yang ini aja dulu ya. Ya kan? Karena kan yang ditanyakan kan omega. Omega kan ada di dalam sini. Ada di dalam AS ini kan? Iya. Apa rumusnya AS? AS rumusnya P kuadrat per R atau AS R. iya omega kuadrat R gini ya. Iya. Nah, karena di sini yang ditanyakan laju sudut atau omega, berarti kan ada di dalam AS. Biasanya Iya. kalau di soal fisika yang ditanyakan itu yang dianalisis belakangan. Jadi yang kita analisis dulu itu yang tidak ditanyakan ya, yaitu yang di sigma Fj sama Sigma. dengan 0. Oke, paham ah? Sampun. Oke, kita ini ya, sigma Fy sama dengan 0. Tahu alasannya kenapa 0 tadi? Berarti Nggak ada arah, nggak ada gaya. Ya, tidak ada percepatan dalam arah Percepatan di Y, vertikal. vertikal. Ya, dalam arah sumbu Y tidak ada percepatan. Gayanya apa saja? Ada T, Y, min, W. W, sama dengan 0. Y sama Y sama dengan apa? W. Ayo. Y sama dengan Theta W. di sini sama dengan theta di mana? Sama dengan theta di Di sini apa di situ? sejajar. Atau situ? Sejajar. Tetanya berimpit dengan vertikal atau berimpit dengan horizontal nih? Vertikal, Bu. Vertikal. Berarti theta di situ sama dengan theta di sini ya. Iya. Nah, kayak gini ya. Iya. Berarti TY itu T cos apa T sin? Kos. Kos, Bu. Kos. T cos apa T sin? Kos. Kos. Ya. Tekos. Nah, T cos ya. Aska. T cos ya. Ya, Berarti tekos. ini adalah apa? T cos theta ya minus M dikali G gitu kan? Sama dengan 0 ya? Ya kan? Y. T cos theta itu sama dengan Kali G. M G. Oke, ini kita jadikan persamaan yang pertama dulu karena kita kan nggak tahu tegangan talinya berapa ya. Ya. Nah, berikutnya kita analisis yang horizontal ya. Y. Ya. Sigma Fx karena dia gerak melingkar, maka rumusnya adalah M A S. Bisa. Nah, ini sigma Fy 0, dan ini sigma Fx M A S. Oke? Nah, sigma Fx-nya apa? TX, Ya, X. Tesin. Heeh. Tesin. Tx tok kan? Tx tok kan? Iya, TX. Iya, Tx tok. Jadi sengaja tak ada lagi ini sampai terjebak. Sama dengan apa ini Tx? T sin theta sama dengan MAS. M AS-nya T kuadrat. Makanya- ini ya. M omega kuadrat. R. Kuadrat. R. R. Nah, R piro R? R-nya R. Ya apa cara ndalek R? R kan gak ero Bu. Dihitung. Ya apa iki L. Iki theta. Belan engko Maka R sama dengan L sin apa L cos iki nek di depan sudut? Di depan sudut L cos. Sin. Sin, Bu, sin. Oh. L sin kan? Sin. Berarti R ganti dia. Berarti T
sin theta sama dengan M omega kuadrat kuadrat L sin theta. L sin Inter. itu ya. Nah, ini jadi persamaan yang kedua nih. Ya, persamaan yang kedua ini. Nah, sekarang kita gabung. 1 dan 2. 1 atau 2 pilih. Jadi 3. Nah, ini T cos theta sama dengan Sama dengan M kali G. Kita bagi ya. Ya. Per. G. Atau T-nya kita ganti nih. T-nya kita ganti MG per cos saja ya. G pun Bu. Ya. Gak apa-apa, Bu. Kita ganti MG per cos ya. Yang ini. Ya. Di akar nanti. Nah, kita gabunglah. Kita substitusi ya. Ya. Kok ibu saya nggak bisa ini? Oh. Semangat Ya. sekali jenengan, Bu. Saya kan lama nggak daring ini. Saya bantu hapus, Bu. Iya, iya. Hapus kenangan. Nantinya kita ganti MG per cos ya. Ya, Bu. Aduh. T sama dengan MG per cos. Theta. Yang satunya itu T sin theta M omega kuadrat L sin L sin theta. ya. T-nya kita ganti MG per cos Theta kali sin theta. sin Kali sin theta. M omega kuadrat L sin L theta. sin. Ono sini saya dicoret Sin Sin theta. theta. ya. Sin theta. Yo. Nah, M-nya Bu. M. M. nah ini terus mana? Sudah Sampun. Bu, sudah. Bun. Kali Ini di jawabannya. Hanya Omega yang kuadrat kuadrat sama dengan dengan G G per L cos theta. Sin theta. omega jawabannya apa? Di akar, Go. jadi akar akar G per L cos Cos theta. theta. Nah, kayak gitu ya. Nice. Nice. C. Ini jawabannya. Pak, bener ah? Ya Bu. Bener. Mana ya cara? Alhamdulillah benar. Ya, wes, alhamdulillah bener. Nah, saya gigi. Lopo iki nomor papat iki, gas. Ya ampun, jam 09.00 rek. Aduh, nggak tahu, Bu. Jam berapa, Bu? Aduh, ayo Bu, tap. Iki not now. Satu jam lagi. Se. 9, Bu. Ya apa iki Jam ganti? berapa, Bu? Sampai 10 Kalau monoatomic tuh 3/2, Bu. Dua, tiga, apa lagi? Alvan baru coba info Alvan, Bu. Ayo semangat Bu, sama jam 11 apa Bu? Ada yang baru Semangat, ikut, Bu. baru ikut. Mari ku ono Pak Taufan matematika Oh iya. Bu, aman. Apa Bu? Bila monoatomic mula-mula tekanannya 120 kPa, kemudian dipanasi pada tekanan tetap. Jadi di sini dia adalah tekanan tetap ya. Kalau tekanan tetap berarti dia prosesnya adalah Isobarik. isobarik sehingga dia mengembang. Mengembang itu artinya volume akhirnya lebih Besar. besar. Kalau volume akhirnya lebih besar, ada perubahan volume, berarti ada usaha ya. Ada Ya. Usahanya katanya dalam tiap kilomol itu 8,4. Jadi diketahuinya itu ada P konstan ya, 120 kPa, dia konstan kan? Iya. Ya, kemudian usaha per N-nya itu adalah 8,4 Joule. Ya, volume akhirnya itu adalah 320 cc. Cc itu centimeter kubik. Cc itu centimeter kubik, berarti kali 10 pangkat min piro nek meter kubik? Oh, Tiga Bu. 6. Ya. Minam. Ya minam Bu. Kami 3 dah, Bu. Sorry. Kilo. Ini per kilomolnya ya. Jadi yang diketahui di sini adalah apa? P per N. Ya, P2 per N. Ya. ya, Yang ditanyakan adalah T mula-mula. Oke? iya. Ya apa yang rumusnya? NKT. Iya nggak sih?
Alah, NKT itu apa? Oh, PV. PPNRT. Apa itu, Sama Bu? Andas ya. Tapi di sini ada usaha. Ya, PPNRT ya. Iya, PPNRT, Bu. Ya. Kita punya persamaan P. PV sama RT. dengan NRT. NRT. Ya, Iya. di Oke, Bu. terus apa? Kita juga bisa ganti apa? PV per N itu sama dengan R dikali P. Kita kembali ke usaha sekarang. Karena di sini kan ada unsur V per N kan, makanya kita jadikan kayak gini. Ya, usaha itu apa rumusnya? P kali delta V dong. MG. Oh ya, WP. Enggak. P kali delta Ya, V. Bu ya. Ya, P delta V. ya atau usaha bisa juga kita tulis apa? PV2 min PV1. Ya, PV2 dikurangi PV1. Yang diketahui V2 per N. Atau kita bisa tulis PV kan NRT tadi. Iya. Berarti NRT2 dikurangi NRT1. Nah, ya, karena kan ditanyakan suhu mula-mula berarti satu. T1-nya, T2-nya juga dibilang. Ya kan? Iya. Nah, Bu. oke, NRT2 ini kalau misalnya N-nya kita pindah, karena di sini kan yang diketahui W per N tadi, per kilomol kan? Iya. Nah, jadi W per N-nya saya ganti ya, W per N sama dengan RT2 dikurangi RT1, boleh? RT. Boleh. Nah, RT kita ganti apa? Ya, Ganti PV. PV per N, PV Bu. per N. PV per N. Iya, PV2 per N. P per N. Ya, dikurangi RT1. Yang ditanyakan kan T1. Jadi kita nggak usah PV per N juga ini. Ya, Bu ya. Ditanyakan T1 soalnya. Ya. Ya. Bu. Wes, W per N-nya mah piro? Ya, Bu. 8,4 ya. Ya. 8,4 sama dengan P-nya 120.000 ya. 120 ya. 20. KPA P2 per N-nya adalah ini 320 kali 10 6. Ya. 320 Oke. kali 10 6. ya dikurangi RT1. Ini ya. Berarti Ya enggak? Iya. Ya, Bu. Nah, berarti Pindah. RT1 podo karo. Nah, iki 10 min 6 coret ambek iki karep piro? Karep min 2 ya. 5. Nol. Berarti iki karet 3,2. Ya, 3,2 kali 12. 3,2 kali 12 piro? 32, Bu. Hah? Iya, kan 3,2 kali 24. 12 dikurangi 8,4. 92. Ya, benar. Berapa RT1? 8,4. 40 bentar, Bu. 30. Piro? 38,4. 38,4 30, Bu. kurangi 8,4. 30. T1-nya 30, Bu. 30 30. per R. itulah jawabannya ya. Waduh. Ya. Ya. Kok miring-miring itu, Bu? Ya. Ya, wayahe gawe tablet iki lho sing Samsung ta apa tablet apa MacBook Air, Bu. Iya, iya. MacBook Air. Mahal itu, Bu. Minta Raffi, Bu, dibeliin Raffi. Gampang soalnya. Wes. Oh, siap, Bu, siap, Bu. Lanjut. Kita santai loh, Bu. Mau nambah jam apa, Bu? Saya tak minta tolong jemput anak saya dulu ya. Oh, nggih. Los sampai bunyi. Los aja, Bu. Siap, Sampai saya sebut, Bu. sore juga bisa, Bu. Bu Alvan baru datang, Bu Alvan, Bu. Alvan aja pedai lo ya. Sampai bengi, Bu. Aduh, Bu. Astagfirullah. Nomor 5, seorang siswa melakukan Maaf, Bu, bangun tidur, Bu. percepatan gravitasi di permukaan bumi dari pendulum yang panjang L dan pada detik. Kalau eksperimen ini dilakukan suatu objek angkasa dan panjang kali 2L dapatkan
kecepatan gravitasinya di angkasa itu adalah G/2. Maka yang ditanyakan rasio frekuensi. Aduh. 1/2. Ayo, berarti frekuensi di mana yang ditanyakan ini? Frekuensi di angkasa Yang di dibandingkan Dibandingkan frekuensi di bumi. ya, apa rumusnya? Akar. HC Ayo, HC per lambda. HC per HC per lambda foto. Salah bu, salah bu. Foto. apa itu? Pendulum itu Akar. apa pendulum? Yang akar itu enggak sih, Bu? Yang akar 2G itu. Pendulum itu apa Akar pendulum? belum. Pendulum ada kaitannya dengan periode. Berarti ini apa ini? Pakai yang akar-akar itu, Bu. Akar apa? Yang dua apa ya? Lupa, Bu. Konsep apa yang dimaksud ini? Konsep G, H, S, GHS. C. Per apa? Apa rumusnya? Seperti Sama. Tolong ya. T0. Berarti kalau tolong berarti sama dengan 2pi akar Nah, kan akar kan? per G. Ya. Tapi karena di sini frekuensi atau kita pakai periode aja lah. Ya, karena ini yang diketahui periode ya. Iya. A banding TB aja dulu ya, nanti frekuensi tinggal balik. Jadi rumusnya adalah 2pi akar L per LA. L di angkasa Tapi per di angkasa A per per 2pi 2pi LB per GB. ini ya. Iya, Bu. Ini berat ya. Nah, Iya. yang diketahui periode di mana nih? Di bumi kan? Di Ya. Nah, Di PA per P bumi. ya berarti ya. Iya kan? Iya. Nah, ini bisa juga kita tulis akar LA per LB ini ya. Dikali GB per GA. ini ya. Ya. A. Nah, berarti gimana nih? TA per T. Ayo, panjang di angkasa berapa panjangnya? Apakah sama L? Enggak. Panjang di angkasa Ya. itu 2L. Panjang di ini L ya. Iya. Di bumi L berarti G. 2L per L per L. L. dikali kecepatan di bumi berapa? 2 G per 2. G per 2. Enggak ada. Itu kalau Di angkasa. kali di bumi Angkasa itu. Cari. Oh, G. bumi G aja kok dicari. Senengannya lo nyari-nyari itu. G. Angkasa G per 2. Ini G berdua ya. Ya. Gini ya. G per 2. Coret. Berarti apa? Coret lagi, Bu. G-nya Bu, menangan TA. Oh, G-nya ya. G-nya dicoret. Ya, Bu, G-nya. Berarti angka 2 per 4. Jadi TA-nya 2T. 4/1 sama dengan 2T. 2 per 1 ya. Iya. Nggak Kan kelihatan, Bu. ditanyakan T. frekuensi. Ya, Oh, iya. berarti FA banding FB kan Sama dengan itu kan satu sama dengan banding. seperti itu berbanding Ya. terbalik kan. Balik. F. Ya. Nah, berarti Jadi- ini pada karo TB per T. Per TA. Ya, TB. Oh. Berarti Tengah, Bu. 1/2. 1/2. 1/2. berarti 1/2 ini dulu. Wih. Hati-hati ya. Sing ditanyakan sing frekuensi. Frekuensi. Bisa paham? Atom. Nah, ini apa lagi? Screenshot, Bu. Benda A masanya MA bergerak sepanjang sumbu X positif. Ini benda A bergerak sepanjang sumbu X positif. Aku mengerti ya? Oke. Sing gimana lo bisa? Deal? Yang mana, Bu? Iki lho, deal. Screenshot, Bu. Bentar, Bu. Aku tak kirimi. Oh, siap. Oh, nanti ada catatannya sendiri, tak, Bu? PDF-nya nanti tak kirim di chat. Nanti kan di jamnya Pak Taufan nanti saya permisi. Oh, Oke, enggak. Bu. G. Pak Tovan jam berapa, Bu?
sampai 110. Nanti videonya juga ini Sampai apa jam namanya? 11. Kalau perlu nanti linknya tak kasihkan di chat nanti ya. Oke Iya, Bu, Bu. siap Bu. Oh ya Bu. Tapi yang penting kan filenya ini kan PDF-nya ini kan nanti saya share. Ya. Iya. Grup rek, kirim grup. Kakinya depan, kakinya pam. Ini di chat ini kan lapor di grup. Tulis, Iki chat Rek. apa ya isi nerek kok cak kayak gila apa ya? Absen Bu, absen. Absen Bu. Bu Fadil. Kaki Bu, Absen enak. kakinya pam Bu. Kaki Absennya Bu. nggak anak kuno. Ya Wih, ya. wih, wih, wih. Ini awalnya fenol ya. Tapi bentar. Awalnya fenol. Benda tersebut menunggu benda B yang diam. Benda B-nya diam nih. Ya, ini V-nya 0. Nah, gara-gara ini kan nanti tumbukan. Tumbukan berarti kan nempel kan? Ya, nanti kan dia akan seperti ini tuh. A, B. Ya. Maka akan ada aksi reaksi. Ya. Yang nilainya sama tapi arahnya Beda. ya. Beda. Nanti jadi gayanya A itu akan sama dengan gayanya B. Cuma bedanya gayanya A ke kiri, gayanya B ke kanan, gitu ya. Nah, Jadi berarti satunya ada yang impulsnya negatif. A, kalau ini dikali dengan delta T, ini dikali delta T kan jadi impuls. Oh iya. Alah. Kan jadi impulsnya B sama dengan impulsnya A. Oh gitu. Cuma arahnya berlawanan gitu aja ya. Tapi karena di sini yang ditanyakan besar itu apa artinya besar? Besar itu artinya nih nilai. Kalau nilai berarti gimana? Kanan. Kalau nilai berarti nilainya doang, nggak usah pakai min ya. Nilainya kan sama. Nilainya kan sama, cuma arah itu berlawanan ya. Oh iya. Nah, jadi boleh aja kita tulis kayak gini ya kalau nilai aja ya. Iya, Nilai aja. Boleh Bu. Nilai aja soalnya bilangnya. Isa. Nah, impulsnya A. Ini katanya grafik ini adalah grafik apa ini? Grafiknya apa ini? Ya, tumbukan. Ya, Dan tumbukan. dialami oleh siapa? Benda A. Benda A. Nah, berarti ini adalah Benda grafik A. impulsnya A ya. Iya. Bu. Jadi impulsnya A sama Ya. dengan apa? Impulsnya Kalau- B. Kalau F sama T, maka impuls itu sama dengan impuls sama dengan Luas. Luas. luasnya sama dengan apa? Tengah. Setengah. Tengah alas kali. Tengah alas kali tinggi. Ini ya. Delta T kali. Kemudian yang ditanyakan gaya rata-rata B. Nah, impuls B itu adalah gaya rata-rata B. Ya, kita nggak tahu kita pakai gaya rata-rata ini ya. Dikali delta T. Nah, ya kan? Misalnya A bertabrakan dengan B selama 0,1 detik, maka B itu kan juga bersentuhan dengan A selama 0,1 ya. Iya Iya. Bu. Delta T kan sama ya? Boleh dicari ya? Boleh. Coret. Boleh. Kan jawabannya. Nilainya sama. Berarti FB FB sama rata-rata dengan- berapa? 0,5. Sama. 5. Ini kan jawabannya. Ya. Ya. Ini semua. 0,5 FO. Nah. Ya, wis ana daya adil ya. 0,5 lah. Nah, gampang kok. Ya Bu. Nah, ini gimana sekarang? Lanjut ya. Iya, lanjut. Jadi gimana itu? Sebuah benda masanya 100 kilo diberi gaya F yang arahnya sejajar sumbu X X. dan besarnya merupakan X. musuh perpindahan. Nah, iki grafiknya Fx, beda mbak iki grafiknya Ft. Biasanya grafik Ft itu impuls. Kalau grafik Fx itu biasanya kaitannya dengan dikaitkan dengan apa? Cepat. Susah. Cepat Nah, X sampai T biasanya Buatan. de. Batan. Nah, ya, F sampai T biasanya Percepat. 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 Luput. ya. Ya Bu. Nah, Ya. biasanya karena ini F sama X mungkin ada kaitannya dari usaha biasanya tapi ini ya. Nah, coba kita lihat. Benda masanya 100 kilo diberi gaya F yang arahnya sejajar sumbu X dan besar yang merupakan fungsi perpindahan seperti tertera pada grafik. Saat X0, kecepatan benda adalah 0,6 meter per detik. Maka benda X sama dengan 5 meter, kecepatan benda sama dengan berapa? Tuh.
Satu, Bu. Pakai luas, Bu. Satu. Satu, Bu. Satu. Luas menunjukkan apa luas? Luas menunjukkan ini. Luas trapesium, Bu. Luas, Nah, apa? usaha ya. Usaha. Luas dari fx. Yang ditanyakan x Aduh. ketika 5. Berarti luasnya cuma ini aja. 0 sampai 5 ya, Bu? 0 sampai 5. Ya, x0 kecepatannya 0,6. Ya, jadi cuma sini aja ya. Ya. Ya, oke. Ini enggak? Yang ini enggak? Ya. Yang ini enggak? Enggak, tak, Bu. Tuh. Oh, sampai 5 aja Bu. tuh, Le. Oh iya, Bu, ya, Bu. Ya. Usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Ya. Ya enggak? Oh, ya. Ya kan? Bisa Ya, delta Bu. F, bisa delta FP. Ya. Ya. Ya, berarti gimana ini? Oke. Berarti Usahanya adalah luas, Bu. Apa? Setengah kali Kali A plus B. MV kuadrat. jumlah sisi sejajarnya itu 5 sama 5 sama 3. Ya, Bu, ya. Ya. sejajar dikali tingginya adalah Tingginya 8. Tingginya 8, Bu. ya setengah M V kuadrat. ketika 5 ya V akhir kuadrat dikurangi setengah M V ketika X-nya 0. 0 ya. Di X0. Jika di Ya. X kan di X5. Pira kita tidak? 8 kali 8, 4 bagi 2. 32. 4 32, Bu. 32. Kedua, Bu. Setengah dikali 100 dikali ditanyakan. Ya. Dikurangi setengah dikali 100. Ketika X0 kecepatannya 0,6. 0,6 kuadrat 36. hitungan piro iki cepat. Bu. Aduh ngantuk ya. Enggak. Ya 32 50 V kuadrat minus 0,36 kali 100 36. 18, Bu. 18. Ditambah sini 32 tambah 18 berapa? 50. 50. Kuadrat sama dengan 10. Kuadratnya V. Ini V-nya V-nya 1. nanti Nya V-nya satu. ya 1 ya. Bisa. Yuk. Hil? Oh, masih meninggal ya? Hil apa nih meninggal rek? Iya. Apa? Bisa Hil lah. Il. Bu, Din. Lanjut, Bu. Nomor 8. Ya 8. Aduh. Di atas 10 rek. Ayo. Gas, Bu. Gas, Bu. Ayo, Pol. Gas, Bu. Blok masa Ayo, gas, Bu. ke atas pada bidang miring sudut miringnya 60 derajat. Jadi digambar ini ya. Ya, Bu, gambar dulu, Bu. Aduh, ini butuh device yang bagus ini. Gambar elek terus. Minta, Bu. Waduh. Minta ke TU. Minta, Bu. Minta TU, Bu. Minta abang, Bu. MacBook. Iya. Ya, Bu. Ayo, Bu. Minta abang, Bu. Minta abang, Bu. R3. Minta abang, Nah, iPad, Bu. ini ya. Ya. Ini ada berat toh. Ada gaya normal ya yang arahnya tegak lurus. Mana Gaya normal. Nah, ini diuraikan. Nggih. Mesin. Mesin. Bawahnya wekos. Bekos. Ini Mesin. bekos. Licin nggak? Licin nggak? Enggak licin, ada Licin, ada kayak kesian, kayak gesek. Atas ya? Kayak ke atas ya? Ya. Berarti gaya geseknya ke bawah. bawah. Ini ada gaya gesek. FK ya. Karena dia kan punya perpindahan, pasti dia gerak. Ya. Kalau gerak berarti FK. Nah, maka jarak terjauh nih, yang ditanyakan jarak terjauh nih. Berarti S-nya ya, yang bisa ditempuh dia ya. Ya. Kita pakai cara apa ini? Bu, itu enggak kebalik tak, Bu? Nah, itu, Bu. W sama dengan F-gasnya ke atas, enggak tahu. gayanya ke bawah. W sama dengan delta F, Bu. Kayak gesek iku opo konsepnya? W. Enggak itu. Ya, W kali F. Fs kali W. gesek. Tadi katanya salah ini tadi. Iya itu kan dia muncul ke bawah, Bu.
F geser otomatis ke atas. Kok iso kayak gesek Kan otomatis bergerak ke ke atas. Bergerak ke atas. Berlawanan. Bergerak ke Kan atas. bergerak ke atas. Bergerak ke atas. Jadi Makanya ke efeknya bawah FK-nya. Oh. Yoi. Yoi. Ya, Ajol, bergerak ke Bu. bawah. Ya. Berlawanan Betul. dan bergerak. Betul, Bu, betul. Benar. Oh. Pakai apa ini anaknya? Pakai Pakai Sama efek-efek. dengan Ikut, Bu. Sigma F. Efek-efek, Bu, efek-efek. Pakai Sigma F, Bu. usaha aja ya. ya Bu. Sekarang pakai Sigma Ya. MMA Sigma boleh, F, cari Sigma A-nya F. dulu, kemudian setelah ketemu A kamu analis GLBB boleh. Ya. Sigma F aja Efek-efek Bu. juga Saya bisa. sukanya pakai Sigma F. F ya. W, Pakai efek-efek bisa nggak, Bu? boleh, boleh. Saya lebih gampang efek-efek, Bu. Iya dah. Iya, Bu. Tapi apakah itu Ya, berlaku pakai W hukum aja, Bu, pakai kekekalan W. energi mekanik? Enggak tahu. Tahu, Bu. Nambahi. Oh, nambahi. Oke, oke, boleh, boleh, boleh. Pakai efek-efek ya. Oke, manut. Kalau saya pakai W delta EK aja, tapi kalau pakai efek-efek juga saya rasa juga nggak apa-apa. Gimana ini? Efek, Bu. Gampang, Bu. Efek-efek, Bu. Energi Efek-efek. mekanik di bawah, ya, sampai Yes. ke atas ini ya, ini ya, Hmm. sampai ke sini. Minus usaha luar, usaha oleh gaya gesek sama dengan energi mekanik di akhir. Ya. Ya. Iya. Energi mekanik di bawah kan ada EP EP, EK. dan EK. Dikurangi Bu. FK EP kan dikali S. EP 0 Bu. Ini M, G, H. Sampai 0 kan? Kan jarak maksimal kan berarti kecepatan akhirnya 0. Iya. Ya. PT-nya 0 ya, karena yang ditanyakan jarak maksimal nih. Iya. Ya, jarak terjauh. Berarti kan jarak maksimal sampai dia nggak berpindah lagi. Iya. Berarti kan udah berhenti dia. Ya. Ini 0 ya. Oh, ya. Bu. Ya. Berapa kecepatannya di sini? Energi kinetik awalnya adalah 17,5. 17,5. Dikurangi gaya geseknya adalah mu 0,3. 5 kali N. kali N. 0,3. Oke, normalnya kali S. Ya. 3 berarti, Bu. M, G, ayo hanya sama dengan apa sisi depan? Miring sin ya. Ini. Ya. Bu. Aduh, nggak cukup ini. S Ya, sin. Sin. Aduh, nggak bisa nulis itu kono. Ya baik. Ah, di S sin bawahnya, gini. Bu. Geser, Bu. Geser. Saya habis. Geser ya. Ya, Bu, maksa. Udah geser balik. Satu. Kok kagak dihapus, Rek? Mas. Waduh, lu gimana, Bu? Loading. Terus apa tuh? Biasa dual core di laptop ya. 17,5 dikurangi mu-nya adalah 0,3. 0,3. normalnya Wekos ya. Wekos Ya, ya. Wekos. 30 cos 60 ya dikali S sama dengan masanya 3 kali 10 30 ya dikali S dikali setengah Kali setengah S. ya 17,5 dikurangi 0 habis ya 9 kali setengah 9. 4,5 S 2. ya 15 S 15 S. 15 S. berarti kira lagi terang S 15 tambah 4 setengah 13. 19,5. 19,5. 19,5. 15 tambah 4 setengah 19 oh salah berarti Loh, oh, enggak, Bu. Nah, 12. 13 kurangi 4,5 13, Bu. 13, Bu. 13 ditambah S, Bu. 19,5. 15 ditambah 4 setengah 19,5. 19,5. 16 ya? Bu. Kan itu. Ini Nggih. Ya. ini 17,5 Nggih. berarti S mendekati berapa 2. 17,5 per 19, 19,5. kira 1, 0,6. 0,6. Bu. 1, titik. 0,6, Bu. mendekati 6. Titik. ya Nggih. jelas Ya. nah ini ngomongnya mendekati
Ya, berarti kan nggak pas kan? Ya, pas kan? Ya. Bisa ya? Bisa. Selanjut nomor 9. Ya lagi. Mobil masanya M, konstanta pegasnya K. Untuk mobil konstanta total ini langsung konstanta total yang diketahui. Jadi kita nggak usah memparalelkan ya. Kalau mobil kan pasti peredamnya kan dirangkai paralel itu di kaki-kakinya ya. Halo. Halo. Ya, Bu. Ayo Aman, lanjut. Bu, aman, Bu, aman. Tanpa penumpang, frekuensi osilasinya adalah frekuensi osilasi alamiahnya adalah F1. Ini tanpa penumpang. Kalau tanpa penumpang itu M kecil ya, itu dia frekuensinya F1. Ya. Kalau dengan penumpang, dia frekuensinya adalah F2. Nah, berapa? Dengan mengabaikan redaman. Kalau mengabaikan redaman, berarti kasusnya adalah GHS. Geraknya selaras berarti. Ya kan? Nah, berarti yang ditanyakan adalah tentukan apa? Perbandingan. Ya, tentukan perbandingan. F2. Iya, berarti ini GHS lagi nih soalnya. Gimana ini? F1 banding F2. Nah, apa rumusnya tadi? Kalau pegas, kalau tadi kan tolong. Kalau pegas, Salah. Tamak ya. Sama. Tapi akar M per lambda, Bu. Bisa akar M per lambda loh. Tamak kok bisa lambda ya. Ya, berarti kalau frekuensi berarti 1/2 pi kan? Kan kebalikannya. Akar konstanta total per, nah kalau F1 dia kan tambah M. Berarti massa bebannya hanya massa mobil. Ya. Ya. Berarti K per M besar, M gede. Ya enggak? Ya kan? Iya, Bu. Kalau yang F2 itu 1/2 pi akar K per M nah, plus ini baru M kecil ditambah M besar. besar. Ini ya. Ya. Coret. Maka F1 banding F2 sama dengan akar. Ayo. Kayak kan bodoh. Akar M Nah, besar. gimana ya? Iya. M kecil ditambah M besar Per M. per M besar. M besar. Enggak, kita mau jawabannya. Ada A. Iya. Ya. Itu ya. Kan konstanta pegasnya kan tetap dong. Iya. Ya. Tetap kan. Elastisitasnya tetap. Nah, sekarang berikutnya nomor 10 nih. Gimana nih nomor 10 nih? Diketahui indeks bias udara besarnya 1. Indeks bias satu medium sebesar 5/3 dan indeks bias suatu lensa tipis adalah 3/2. Kekuatan lensa di udara sebesar 5 dioptri. Jika benar dalam medium di atas, maka kekuatan lensa menjadi, ayo, persamaan membuat lensa. Apa rumusnya? 1/F sama dengan 1/F. 1/N. ya, ini ya persamaannya ya. Iya. Ya. Kalian ya? Ini namanya persamaan membuat lensa. Misalnya kacamatamu, -1, -2. Nah, ini ya Ini, Bu. menggunakan persamaan ini. Ya, kan ada kelengkungannya kan. Kacamatamu kan ada yang cekung, mungkin ada yang cembung juga ya. Iya. Ya. R bernilai positif kalau dia cembung. Nah, kalau misalnya lensanya cembung sama cembung misalnya biconvex misalnya, berarti ya R-nya plus. Ya, misalnya satunya jari-jarinya 2 cm, satunya jari-jarinya 3 cm, berarti ini +2, ini +3. Ya. Misalnya konvex sama konkav. Nah, yang konkav itu dia kita kasih min. Ya. Kalau konkav kita kasih min. Misalnya lensanya adalah cembung cekung. Yang cembung jari-jarinya 2, yang cekung jari-jarinya 1 misalnya. Ya, yang cembung ini 2, ini yang 1 gitu.
Oh iya. Boleh dibolak-balik ya, boleh ini -1, ini 2 boleh, terserah karena ini kan dijumlah aja. Ya, yang penting tandanya. Konkav tadi cekung? apa, Bu? Konkav itu yang cekung, dah, Bu. Ya, konkav cekung. Oh, tadi yang konvex itu yang cembung. Ya, kalau cembung kita kasih tanda plus jari-jarinya. Kalau cekung, meskipun di soal itu tidak diketahui plus minnya, ya tetap kita kasih min sendiri ya, karena dia lensa Negatif. Nah, kemudian kalau misalnya plan itu datar. Nah, ini nilai R-nya itu tak hingga. Ya, 1 dibagi tak hingga sama dengan 0 gitu. Ya, andai kan misalnya plan konvex. Yang konvex jari-jarinya 2 misalnya. Berarti ini 1/4 tak hingga, yang ini 1/2 gitu. Ya. Plan konkav, misalnya jari-jari konkavnya 2 cm. Ya, 1/4 tak hingga ditambah 1/2 gitu. Jelas ya? Iya. Nah, tapi ini soalnya bukan kayak gini, ini hanya review aja. Nah, ini nomor 10, diketahui indeks bias udara misalnya 1, indeks bias medium 5/3. Ya. Iya. Kalau indeks bias lensa itu 3/2. Lensa itu 3/2. Nah, kalau di udara dia 5 dioptri, maka kekuatan lensanya jadi berapa? Nah, kalau dia dalam medium, maka kekuatan lensanya jadi berapa? Nah, berarti kita harus bandingkan kekuatan lensa itu sama dengan P ya, sama dengan 1/F ya. P kan yang dimaksud? Ya. Iya. Ya, jadi kita membandingkan antara kekuatan lensa di mana? Di medium ini dengan di udara. Di mangkok. Nah, ini ya. Jadi kita bandingkan antara lensa di medium dengan di udara. Jadi 1/F di medium. Ya. Kita bandingkan dengan 1/F di udara. Gitu ya. Nah, kita bandingkan rumusnya. NL per mediumnya adalah apa? 5/3 gitu ya. Dikurangi 1. Kelangkungannya adalah 1/R1 1/R2. Gitu ya. Ya kan? Kita bandingkan dengan kalau dia di udara. Kalau di udara berarti indeks bias lensa per 1. Indeks bias udara kan 1. Ya. Kalau nggak diketahui di soal, harus hafal nih. Ya. 1 ya, Bu. Ya. Nah, kalau kelengkungan mau di udara, mau di medium apapun, jari-jari ulah tetap sih. Iya. Berarti kan boleh dicoret ya? Boleh coret. Ya kan? Iya. Kan nggak diketahui juga, jadi nggak masalah. Yang diketahui cuma indeks bias medium, tempat lensanya. Misalnya, oh ini ketika di suatu zat cair itu 5/3 mediumnya misalnya. Oh ini ketika di udara, oh 1 gitu ya. Lensanya sendiri itu 3/2 indeks biasnya. Nah, kalau dipakai di udara itu pasti kekuatan lensanya beda dengan kalau dipakai di zat cair. Berarti gimana ini? Ini adalah power yang ditanyakan di medium itu, ya, dibandingkan dengan power di udara. Power di udara nilainya adalah 5 dioptri. 5 dioptri ya. Berarti 3/2 dibagi 5/3 dikurangi 1 dibandingkan dengan 3/2 dibagi 1 kurangi 1. Berarti apa? 3/2 dibagi 5/3. 9/10 min. Itu, Bu. Min. 9/10 ya. Dikurangi 1 berarti minus 1/10. Minus 0,1. Ya, dikurangi 1. 9/10 dikurangi 10/10. Min 1/10 ya. Iya. Nah, yang ini 3/2 dibagi 1. Itu setengah. Berarti P dibagi 5 sama dengan min 1/10 dibagi setengah. Min 1/20. Min 1/5. Min 1/5. Min 1/10 dikali 2/1. Min 1/5, Bu. Ya, min 1/5 ya.
Oke. Berarti P Ya. min 1/5. Jadi P sama dengan min Min 1/5 dikali 5. Nah, Min 1. Min 1. Jelas? Iya. Gil ya? Iya. Bagaimana? Kalau Pak Lanjut. Taufan udah gabung, tolong dikasih tahu ya, biar tak jadikan host beliau. Karena kalau nggak saya jadikan host nanti itu katanya terlogout semua kalian, nanti login lagi. Kita aja, Bu. Ya, lanjut ya. Ya, Bu. Nih, trafo. Belum hadir ya Pak Taufan ya? Udah hadir atau belum? Belum bisa berapa Ya, belum. belum 10 Bu. Iya. Oh, belum setengah 10 ini. Oh, berarti jam cepetan ya? Belum, Bu. Oh iya, oke lah. Kurang 6 menit. Ayo Bu, lanjut Bu. Ya. Trafo, gimana trafo? Sebuah trafo efisiensinya, bentar saya lihat. Oke. Gimana trafo? Efisiensinya berapa? 80% ya. Efisiensi 80%. Berarti ini bukan trafo ideal. Jumlah lilitan sekunder terhadap primer itu adalah 1/10. Tegangan bolak-balik dihubungkan pada primer. Berarti yang diketahui V primer adalah 240 volt. Dihubungkan ke kumparan primer dan resistornya. Ya, ini berarti resistor apa ini? 10 ohm ini. Resistor primer ya? Iya Bu. Resistor primer itu adalah 10 ohm. Salah. Dihubungkan ke kumparan primer dan resistor 10 ohm dihubungkan ke sekunder. Salah berarti ya? Berarti ini bukan RP ya? Tapi RS. Hitung besar arus yang mengalir pada kumparan primer. Nah, yang ditanyakan adalah I primer. Oke, kira-kira kita analisnya gimana dulu? Efisiensi itu adalah perbandingan antara daya output dengan daya input kali 100%. Ya enggak? Iya. 80%. Nah, PS itu adalah PSIS toh? S kali I. PP IP kali 100%. Bisa nggak nyari IP? Enggak pakai kuadrat Bu. Apa nih? PPI. Oh, nanti R-nya RS. Nah, ini ada RS, PS belum ada ya? Nanti kita bisa dapat IS kan? Iya, makanya. Oke, dari sini nanti kita kan dapat PS toh. Ya. Gimana? Perbandingan dari NS dengan NP itu sama dengan ini ya. Tapi kalau dengan I tidak sebanding. Ya, karena trafonya tidak ideal. Tapi kalau ini sama. Halo. Halo, Bu. Ya, kalau ini sama ya. Iya. Ya, Ya, Bu, ya. GGL tahu nggak? Tahu. E epsilon sama dengan min N delta itu lah ya. Jadi epsilon sama dengan sebanding dengan N-nya. Jadi tegangan sebanding dengan jumlah lilitannya. Tapi tegangan itu tidak sebanding dengan arusnya. Oke, pertama-tama ini harus dipalpasi dulu untuk menentukan posisi jaringan itu kayak gimana. Sopo TikTok kan Ya, Bora, astagfirullah. Astagfirullah. Kita lagi operasi terus di stop buat bisnis. Ya, ini sudah sama ya. Oke, kita lanjut. NS per NP itu 1/10. PS per VP-nya 240 ya. Berarti VS sama dengan berapa, Nak? 24. 24. Bu. Oke. PS tahu. Ya. PP tahu.
Tapi IS sama IP belum. Berarti kita belum bisa nyari IP. Gimana caranya? IS, Bu. Nah, kalau VS ada, RS ada, kita bisa nyari IS ya. IS apa? V per R kan? VS per RS. Ya. 24 per 10. Nah, kalau IS sudah dapet, 0,4. kita bisa nyari IP. I. IP. Coret-coret. Nah, ini baru kita ke sini ya. Ya. 45. Berarti 0,8, PS-nya adalah 24, IS-nya berapa? IS-nya 2,4 per PP-nya 240 IP. Ya. Coret. 2,4 per 10 ya. Berarti IP Ya. kan 0,24. Ini ya. Per 0,8. 0,3. Bisa? Bisa ya? Nah, Lanjut. 12. Bu, jam 10, Bu. Meneng gue ngawur. Pak Taufan Apa, udah Bu? datang nggak? Lanjut, Bu, lanjut, Ada, Bu. Pak? Belum, Bu. Belum, Bu, belum. Aman, Bu. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Lanjut, Bu, sampai 15. Iya, Saya iya, semangat iya. nih, Bu. Ya. Kelompok lain membutuhkan energi. Energi yang dibutuhkan itu 22 kilojoule untuk mengisi wadah. Jadi listrik yang digawe itu 22 kilojoule. Nah, energi listrik kan biasanya kita pakai watt hour ya. Tapi ini kita pakai kilojoule lah energinya ya. Kita nggak pakai watt hour. Kalau di rumah kan kita pakai watt hour kan. WH. Iya, Bu. KWH. Ya kan? Di rumah. Di rumah. Iya, Bu. Kalau di pondok. Ya. Nah, untuk mengisi wadah, airnya itu, pompanya itu kan mengalirkan air kan. Airnya itu kecuali 2 meter per detik katanya. Nah, listrik yang dipakai itu tegangannya 220 volt, arusnya setengah ampere. Kalau diameter pipanya adalah 4 cm, berapa volume wadah? Nah, dari sini kita kan butuh waktu kan? Ya. Keran ini untuk mengisi wadah ini kita butuh waktu. Ya. Berapa waktu yang kita butuhkan nih? Nah, energi yang kita pakai supaya ini terisi penuh mungkin ya. Nah, ini energi yang dipakai 22.000 joule. Nah, dari energi ini kita tahu lama waktu yang dibutuhkan ya. Lama waktu untuk mengisinya. Ya, semakin lama kamu mengisi kan energi yang dibutuhkan semakin banyak. Jadi energi semakin dengan waktunya ya. Apa rumusnya energi listrik? P I T. Ya enggak? Iya, fit. Elinga? Iya. Fit. Elinga? Iya, Bu. Lanjut. Bisa, eleng ya. Iya. Kalau kalau FIR itu apa, Bu? Apa? Halo? FIR. PIR apa Fir? Itu apa? Listrik itu. Oh, listrik. Ya ini kan juga listrik. Tapi kan Iya, tidak Bu. ada hambatannya ini. Ya. Kan energi itu daya dikali waktu kan? Ya enggak? Ya. Daya itu bisa V kali I, bisa juga V kuadrat per R, bisa juga I kuadrat kali R. Ya. Bisa V kuadrat per R, bisa juga I kuadrat R. Bisa irit, bisa V kuadrat per RT gitu ya. Ya. Nah, tapi karena di sini yang diketahui tegangan sama arus, maka E-nya sama dengan VI kali T. T ya. Iya, Bu. Volume 2. Pak sama Pak Taufan udah datang belum? Belum ada, Bu. Belum. Aman. Nanti Aman, kalau Bu. datang ada ininya kok, ada notifnya kok, Bu.
Iya dah. Iya. Ya, tolong disimak ya kalau Pak Taufan. Nanti saya jadikan host beliau. Asia. Siap, Bu, siap. Ya, biar nggak kelewat semua. Gimana ini? Waktunya berapa berarti? 2.000 sama dengan apa? 220. V-nya 220 kali setengah kali T. Biratin ayo, hitungan cepetan. Ayo, Re, itu, Re. Ayo Ra, sampean sing itu. Ini ketemu 200 ah. Ji. 200 Bu. 200, Berarti ya. 200 Bu. 200, Bu, 200. Nah, ya, Bo. Diameter pipa yang digunakan. Nah, waktunya udah dapat ya? Nah, baru sekarang kita ke debitnya. Ini kan punya kecepatan, berarti fluida dinamis ya. Debitnya keran itu sama dengan debit untuk mengisi wadah. Iya enggak? Iya. Ya, berarti luas keran dikali kecepatan keran sama dengan volume wadah dibagi waktu. Ya. Ya, Bu. Volume. Sing ditakokno apa? Jenderal karena volumenya Bu. Volume. Yang ditanyakan di sini adalah volume. Ya. Iya. 2 dikali 4. Ya, iki Pak Taufan wis ngomong. Nggih, Bu. A-nya berapa ini? 2 dikali 4. R kuadrat. Ya. Bener ah? Bener ah, R kuadrat. Kali B. Gini ya? Iya. 200. Kita masukkan angkanya. Pi, jari-jarinya berapa kalau diameternya? Pak Taufan mau datang nih. Diameternya berapa? 4 diameternya 4 Bu. 2. Diameternya 4 cm. 4 cm. Berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 10 min 2 kuadrat. Kecepatannya berapa? Kecepatannya itu tadi 2. 2. Ya, 2 volt per 200. Bisa bener ah? Berarti volt berapa? Volt? 400 800 kali 10 pangkat 4 0,8. Kali 4 kali 10. 0,8. 0,8 Bu. 0,8. 0,08. 0,08. 0,16. 0,16. No. Bisa 0,8 tuh kan dulu. 1,6 Bu. 16 00. Lupa Bu, lupa. Kelewatan 2. Kelewatan 2-nya 1 Bu. Tapi ini meter kubik. Ya. Ini ditanyakan meter kubik nggak? Oh iya. 1,6. Kubik. Sentimeter kubik guys. Berarti ini jawabannya wis ketok ya. Ya wis ketok. Nah, 1,6. 1,6. Ya wis lah. Kira 1,6 kali 6. 10 pangkat 5 pi sentimeter kubik. Oke? Oke. 7. Co-hostnya sinten nggih Pak Taufan? Belum buat co-host ya Pak. Nganggu Bu, kurang 3 soal Bu. Udah masuk? Kurang 3 soal. Oke, perbandingan usia yang dinyatakan dalam tahun antara dua kakak beradik saat sang kakak memulai perjalanan ruang angkasa 11/10. Jadi perbandingan usia kakak ya, usia kakak. Usia adik, aduh mau ada Pak Taufan nih. Bu, enggak apa-apa, Bu. Ayo, Bu, semangat, Bu. Ayo, Bu. Kalau usia kakak saat itu 2 tahun, berarti usia adik piro? Tahu. Ini 22 ya? Berarti usia adik piro? Piro usia adik? 20. Lebih muda dari kakak. Ya. 20 Bu. Nah, katanya nih, si kakak melakukan perjalanan ruang angkasa dengan kecepatan 0,8 G. Wow. Kecepatannya 0,8 mendekati cahaya ya. 0,8 J ya. Nah, kakak ini katanya 6 tahun. Berarti 6 tahun ini waktu asli yang dialami berapa? Kakak apa adik ini 6 tahun? Kakak. Nah, setelah 6 tahun usia kakak berapa? Setelah 6 tahun berarti usia kakak sebenarnya berapa? Kan dia mengalami waktu yang sebenarnya kan? Oh, 8. Iya, berarti 22 ditambah 6.
Nah, berarti usia adik. Nah, kalau perjalanan kakak itu cuma 6 tahun, bagi adik, dia mengalami dilatasi waktu atau waktu normal? Dilatasi. Jadi perjalanan kakak bukan 6 tahun, tapi lebih dari 6 tahun. 6 tahun. Tuh, Pak Taufan udah datang loh. Bentar, Pak. Halo, Pak. Lanjut, Bu. Pak Taufan. Halo. Halo, Pak Ya, ya. Taufan. Mana Pak Taufan ya? Pak Taufan namanya siapa, Pak? Halo Pak Taufan. Pak Taufan itu yang mana, Pak? Hostnya? Sebentar, Pak. Bakal Gani. Gak ada, Bu. Ya, host ini siapa, Bu? Oh, host room 2 ini ya, Pak ya? Wis apa enggak jeneng host we? Baik. Ngawur. Sampai kayak ngawur apa? Apa enggak jeneng host we? Bakal Gani, dekat. Saya hostnya. Tikus enggak. Tikus apa ya? Ada Bu, ada lagi Bu yang pakai nama host Bu. Pak Taufan sudah jadi host belum? Halo, Pak. Khairul. Room 2. Khairul. Lanjut. Siapa ini? Rifat. Sopo iki lho opo iki? Aku wis mandi yo. Yo, Ini lho. iki Oh, ini loh. Pak Taufan. Pak Taufan, tapi kan dia. Dan Pak Taufan itu yang mana sih? Zainzia, Bu. Zenzia Bu, Zenzia. Zainzia. Belum sharing name. Sensaya. Iya, saya mau pakai nama Power Ranger Pink. Iya, enggak ada, Pak. Power Ranger Pink. Ranger Pink, Pak. Pak, gimana, Pak? Ini udah jadi host belum? Saya jadi apa saya? Saya jadi Ranger Pak, jadi Power Ranger Pink. hostnya masih Power Ranger itu. Pink. Berarti rekotannya ini ya, apa Lanjut, Bu. otomatis mati? Loh, Iya, kayaknya, Bu. otomatis. Kak, lanjut, Bu. Loh, gak nyalai rekotannya Nisan. Tuh, ini nyala, Bu. Recording. Recording masih, Bu. Nggak stop ya? Stop Iya. bentar ya.